Kemarin Pak Remes menyampaikan bahwa di pertemuan Nasdem mendengar kemarin, bahkan ada salah satu calon gubernur yang menginginkan Ibu Cicu untuk menjadi wakil gubernurnya. Sehingga ini masih 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 dinamis dan Iya. masih akan goyang ini Kak. Terkait siapa, di mana dan tempatnya di mana Iya. seperti Tapi itu. kan menarik Kak. Yang selama ini publik tahu ya. Pak Rudal juga kan untuk kami bukan orang lain. Pak Rudal juga kemarin kan sempat menjadi bagian pemenangan pada saat Ibu Fatma maju, sehingga tidak tertutup kemungkinan-kemungkinan yang ada, tetap kita masih menunggu arahan dan perintah dari nahkoda kami Pak RMS. Berarti Nasdem ini bukan bahwa kita banyak figur tertutup, tidak membuka lagi ruang Iya, komunikasi, iya, tetapi masih membuka ya, masih iya, masih menunggu petunjuk meniputi iya, dari Bapak atas, Rusdi Masih. dan itu memang masyarakat ini kan lagi menunggu di mana pilihan Nasdem ini berada. Ah, ini kan terbukti Kak bahwa di Makassar itu Nasdem partai pemenang, sehingga kita bisa mengatakan bahwa alhamdulillah kecintaan masyarakat Kota Makassar itu masih sangat besar terkait Partai Nasdem. Iya, iya. Karena memang Partai Nasdem itu mungkin bisa kita melihat bahwa satu-satunya partai yang selalu dekat dengan masyarakat itu. Ashari Ilham, selamat datang Kak di podcast Rekan Siap News. Kak, iya. Bagaimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat-sehat Kak Sabri. Tamu muda kita lihat ini Kak. Alhamdulillah. Apa Siap. aktivitas sekarang ini Kak? Dan selamat terpilih kembali di DPRD Alhamdulillah, iya. Makassar. Jadi aktivitas ini Kak sebenarnya agak mengejar sedikit ketertinggalan tugas-tugas ya. Karena kita mengingat bahwa kita baru selesai dari pemilihan legislatif Iya. kemarin, tentunya ada beberapa amanah dan harapan rakyat yang sempat tertinggal, yang belum terurus, sehingga setelah pemilihan ini saya fokus untuk kembali mengecek apa-apa lagi utang-utangku dengan masyarakat terkait pelayanan. Iya. Jadi kembali lagi mengingat lagi, membuka lagi kembali. Siap. Oh, ini tugasku yang Ini harus saya tugas yang belum diselesaikan. Dan ternyata memang banyak orang yang bilang, "Woi, Kak Ari ini jarang di kantor, kebanyakan di Dan memang harus seperti itu Kak. Wakil rakyat itu harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kita berkantor itu seharusnya pada saat ada rapat-rapat dengar pendapat saja, atau pada saat paripurna, atau menerima keluhan-keluhan masyarakat. Selebihnya kita harus lebih banyak di masyarakat untuk bagaimana menjadi wakil rakyat Iya. sesuai dengan harapan masyarakat di Wah. wilayah kita masing-masing. Dan itu mungkin salah satu alasannya masyarakat ya gak gampang Kak. Pilih kemarin kan brutal ya. Oh, betul. Ada banyak pengamat sampaikan bahwa Betul. pilih kemarin brutal. Iya. Dan banyak juga yang ketua itu nggak terpilih. Cocok. Iya. Saya harus sampaikan Ki, memang bahwa sistem pemilihan yang ada di tahun ini, itu yang saya sampaikan bahwa ini sistem pemilihan yang paling brutal sesuai yang Kakak Sabri katakan tadi. Karena apa? Karena kita melihat bahwa banyak sekali teman-teman yang sudah berjuang untuk masyarakat, kemudian banyak sekali teman-teman yang sudah mengabdikan dirinya, tetapi pada saat pemilihan itu banyak ditinggalkan oleh konstituen atau pemilihnya. Yeah. Mungkin ada efek dari karena tingginya politik uang dan sebagainya, sehingga itu yang menjadi pembelajaran untuk kita semua Kak Sabri, untuk bagaimana memperbaiki mental teman-teman di Kota Makassar, bahwa berapa sih uang 200.000, berapa sih uang 250.000, dengan dikalikan 5 tahun kamu akan diurus oleh wakil-wakil rakyat yang amanah. Karena saya tidak boleh menyalahkan juga teman-teman yang misalnya ada yang main politik uang Kak Sabri, kemudian dia setelah pemilihan dia tinggalkan itu kan dia merasa bahwa untuk apa saya layani kalian, toh saya juga sudah beli suara kalian. Nah, sehingga memang kita harus berikan banyak pembelajaran politik untuk para masyarakat di Kota Makassar, bahwa jangan terbiasa dengan politik uang. Iya. Dan ternyata ya sekarang kita juga sudah mau loyalis apa. Iya. Apa sih tipsnya Kak? Kita masih fight sampai sekarang untuk anak-anak muda ini. Iya. Di Makassar. Itu mungkin sedikit pembeda dari Partai Nasdem Kak ya, karena alhamdulillah
teman-teman incumbent yang ada di Partai Nasdem, kemudian yang kemudian maju kembali di pileg ini di Kota Makassar, alhamdulillah semuanya terpilih kembali. Itu dikarenakan karena pembelajaran atau perintah dari ketua kami Pak Rusdi Massa yang selalu mengatakan bahwa politik Nasdem adalah politik kemanusiaan. Sehingga Partai Nasdem itu atau saya sendiri itu kita tidak berada di tengah-tengah masyarakat pada saat butuh saja atau pada saat momen pilkada atau pileg saja, tetapi begitu kita terpilih menjadi anggota DPR otomatis kita akan menjadi pengabdi atau pelayan masyarakat. Sehingga itu yang menjadikan kami tidak terlalu sulit untuk menghadapi pileg-pileg kemarin. Karena pada saat hari-hari biasa maupun masa kampanye itu sama juga. Sama aja, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Pilkada apa ini baru turun, Iya, Kak. seperti itu, Kakak. Dan ini, Kak, kita bicara pilwali. Siap. Pileg kemarin legislatif, nanti Iya. pilwali terakhir. Siap, Kak. Ini kan Nasdem mampu meningkatkan suara kursi ya di Alhamdulillah. DPRD Makassar, dan menurut kami itu tidak gampang mempertahankan yang susah, Betul. apalagi meningkatkan. Iya. Boleh diceritakan bagaimana proses pengurus Nasdem Makassar ini, apa ya, sangat luar biasa karena mampu meningkatkan suara yang dari 5 ke... Iya, ralat sedikit, Kak. Dari 6 menuju 8. Oh iya, dari 6 menuju 8. Iya. Jadi Partai Nasdem itu memang partai yang selalu terbuka, Kak Sabri. Itu menjadi keunggulan kita, sehingga Partai Nasdem itu sangat dekat dengan perempuan. Ada yang namanya sayap partai Garnita Malahayati. Iya. Kemudian Partai Nasdem adalah partai yang sangat dekat dan ramah untuk para anak muda. Ada yang namanya Nasdem milenial. Kita tidak bisa pungkiri bahwa pemilih terbesar yang ada di Indonesia, apalagi di Kota Makassar, yang pertama itu paling banyak perempuan. Iya. Yang kedua adalah paling banyak anak mudanya. Sehingga siapa partai yang bisa mengambil hati dari perempuan dan anak muda, bisa kita katakan bahwa dia yang akan menjadi pemenangnya. Tanpa kita menyampingkan bahwa suara orang tua kemudian laki-laki itu kita tidak hiraukan, tapi kita lebih perhatikan terkait isu-isu yang akan kita angkat atau kita jual terkait bagaimana Partai Nasdem untuk perempuan dan anak muda, seperti itu. Itu yang susah, dan sekarang ya paling hits ini kalau ibarat top partai ini ya Nasdem mungkin yang nomor 1 ya, Kak. Alhamdulillah kita menang di Kota Makassar, kita menang di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, apalagi Makassar ini menjadi pusat ya, Kak. Epicentrum politik di Sulsel ya, Kak. Dan setelah itu, Kak, kan Nasdem ini akan menghadapi juga pilwali Makassar. Siap. Kita semua menghadapi pilwali Makassar. Iya. Tentunya kan masyarakat juga ingin bertanya. Betul. Ini Nasdem, posisi Nasdem ini di pilwali Makassar ini seperti apa? Karena ya kemarin kami juga sempat diskusi di redaksi, Iya. bahwa Makassar di pilwali ini Siap. itu agak minim figur. Karena menurut kami figur-figur yang di Nasdem itu ya sangat luar biasa. Ada yang masih di DPR apa semua, ya seperti apa menurut Iya. Kak? Jadi kalau kami di Nasdem, Kak, tentunya kami menunggu arahan dan perintah dari nahkoda kita. Untuk di Makassar dan di Sulawesi Selatan itu kan ada Pak Rusdi Massa, sehingga kami tetap masih menunggu arahan dan perintah dari beliau. Tetapi kalau untuk di Kota Makassar, kalau tadi Kak Sabri melihat bahwa kita krisis terkait calon-calon figur di Kota Makassar, kalau di Nasdem, Kak, alhamdulillah sampai saat ini kita belum membuka penjaringan untuk calon wali kota maupun wakil wali kota, karena alhamdulillah di Nasdem Makassar itu, Kak, justru kita berlimpah calon-calon potensialnya yang akan bisa didorong di Pilwali Makassar. Yang pertama kan tentunya ada Ibu Fatmawati Rusdi, kemudian ada Ibu Rahmatika, peroleh suara terbanyak ya di provinsi di Makassar A dan B untuk provinsi Dapil Makassar. Kemudian ada Bapak Rudianto Lalo juga, kemudian ada Kakak Mario David, dan lain-lain. Sempat juga ada yang isu-isu bahwa Pak Rudal akan didorong oleh Partai Nasdem. Itu dia.
itu kan tidak ada yang tertutup kemungkinannya Kak. Pak Rudal juga kan untuk kami bukan orang lain. Pak Rudal juga kemarin kan sempat menjadi bagian pemenangan pada saat Ibu Fatma maju, sehingga tidak tertutup kemungkinan-kemungkinan yang ada, tetap kita masih menunggu arahan dan perintah dari nahkoda kami Pak RMS. Berarti Nasdem ini bukan bahwa kita banyak figur tertutup, tidak membuka lagi ruang komunikasi, tetapi masih membuka ya, masih menunggu petunjuk dari atas, dan itu memang masyarakat ini kan lagi menunggu di mana pilihan Nasdem ini berada. Ini kan terbukti Kak bahwa di Makassar itu Nasdem partai pemenang, sehingga kita bisa mengatakan bahwa alhamdulillah kecintaan masyarakat Kota Makassar itu masih sangat besar terkait Partai Nasdem. Karena memang Partai Nasdem itu mungkin bisa kita melihat bahwa satu-satunya partai yang selalu dekat dengan masyarakat itu ada Partai Nasdem. Kenapa? Karena kami mempunyai ambulans di setiap kecamatan untuk melayani masyarakat Kota Makassar yang baik itu sedang sakit maupun berduka, dan itu tidak dipungut biaya Kak. Sehingga memang mungkin di brand atau di pikiran masyarakat Kota Makassar ya, pada saat ada apa-apa, oh ada Partai Nasdem. Pada saat ada apa-apa, oh Partai Nasdem. Seperti itu Kak. Tapi saya ingin beriklu Kak, apakah Nasdem ini di luar nama itu, kan orang, saya hanya menyampaikan, ini posisi Nasdem ini mau jadi fight betul atau mungkin hanya jadi mensupport di belakang di Pilwali? Kalau di Pilwali tentunya kita akan mengusung Kak ya, mengusung kader sendiri tentunya, karena kami punya 8 kursi Kak. Kami tinggal mencari 2 kursi dari partai lain untuk bisa mengusung calon wali kota. Karena kan kuncinya di sini adalah untuk mengusung calon wali kota harus mempunyai 10 kursi. Sehingga yang paling jelas untuk bisa mendapatkan tiket adalah Partai Nasdem, karena kita hanya mencari 2 lagi untuk bisa mendapatkan tiket untuk mengusung wali kota sendiri, seperti itu Kak. Kalau di Pilgub justru kita bisa mengusung sendiri Kak, karena kita punya 17. Sehingga memang ini tidak membanggakan diri ya, tetapi memang untuk di Kota Makassar dan di Provinsi Sulawesi Selatan kita bisa mengatakan bahwa kuncinya ada di Partai Nasdem, seperti itu. Iya. Oh ya, ini ya. Jadi sahabat Rakyat dan News, tentunya banyak pertanyaan juga masuk ke kami. Kira-kira Nasdem ini mungkin kan kami yakin bahwa Nasdem ini akan maju di Pilgub juga, akan mengambil peran penting. Dan tentunya kita sudah dapat jawaban bahwa Nasdem di Makassar juga akan mengambil peran penting juga di Pilgub. Tetapi harapan kita di Pilwali Makassar ini Kak, mungkin sebagai anggota DPR dan sebagai kader Nasdem, apa yang kita harapkan di Pilwali ke depan? Ya, tentunya kita mengharapkan bahwa wali kota yang akan kita usung nanti, tentunya kita mengharapkan bahwa bisa melanjutkan pemerintahan yang ada saat ini, bahkan bisa lebih baik, sehingga masyarakat Kota Makassar bisa mendapatkan pelayanan terbaik dari kader Partai Nasdem. Karena kita melihat bahwa harapan masyarakat Kota Makassar terkait pemilihan wali kota nanti ini antusiasnya sangat besar. Kenapa? Karena kita kan baru berhadapan dengan COVID kemarin Kak. Sehingga banyak ketertinggalan pelayanan dari segi khususnya infrastruktur, yang tentunya kita berharap bahwa pelanjut dari Pak Dhani Pomanto nanti ini bisa mengejar ketertinggalan dari pelayanan pemerintah Kota Makassar yang kemarin kita terfokus dengan penanganan COVID-19 seperti itu. Dan kemudian Kak, yang pertanyaan juga yang kemarin masuk ke kami, Nasdem ini apakah ini yang mau bertanya Ketua Nasdem Makassar? Oh, ini yang kami juga orang sepesir informasi yang kami dapat, antara ini Pak Ibu Cicu ini maju di Pilwali atau tetap menjadi Ketua DPRD Sulsel yang rencananya seperti itu. Jadi ini yang banyak sekali bertanya dan simpang siur. Ada yang ingin maju. Posisi Ibu Cicu ini seperti apa nanti Kak? Jadi begini Kak, seperti yang kami katakan tadi bahwa
kami di Nasdem Sulsel maupun di Makassar, ini kami sangat patuh terhadap perintah dari nakoda kami, dari Pak Rusdi Massa, sehingga kemungkinan-kemungkinan itu masih bisa terjadi, Kak. Bahkan kan kami hampir di setiap weekend, di setiap malam minggu itu, Pak RMS itu membuat Nasdem mendengar. Sehingga di Nasdem mendengar itu kita mengundang para pengamat, kemudian perwakilan dari wartawan, dari mahasiswa, dari tokoh-tokoh masyarakat, itu kita melakukan Nasdem mendengar untuk mendengarkan apa sih maunya masyarakat Sulsel, apa sih maunya masyarakat Kota Makassar dan sebagainya. Sehingga kita tidak jumawa pada saat menentukan siapa yang akan ditunjuk, tetapi kita mendengarkan apa masukan dari masyarakat Sulsel dan Kota Makassar terkait apa maunya dia dan siapa yang diinginkan oleh masyarakat Kota Makassar yang nantinya untuk menjadi input buat Pak RMS untuk menentukan siapa yang akan diusung nantinya di Makassar kah, di Sulsel kah, di pimpinan DPR dan sebagainya. Oh, seperti itu ya, kan? Berarti ada juga bahwa Nasdem ini mendengar. Iya. Bukan hanya seorang politik semua bahwa ini kepentingan ini. Karena kan kita menjadi wakil rakyat, Kak. Itu kan kita harus mewakili dari apa maunya masyarakat Kota Makassar, sehingga kita juga tidak boleh terlalu egois untuk memikirkan saja apa kepentingan Partai Nasdem. Supaya apa? Supaya kita yang berada di kursi eksekutif dan legislatif betul-betul mewakili apa harapan dari masyarakat di masing-masing kabupaten kota. Kemarin Pak RMS menyampaikan bahwa di pertemuan Nasdem mendengar kemarin, bahkan ada salah satu calon gubernur yang menginginkan Ibu Cicu untuk menjadi wakil gubernurnya. Sehingga ini masih dinamis dan masih akan goyang ini, Kak. Terkait siapa, di mana dan tempatnya di mana seperti itu. Tapi kan menarik, Kak. Yang selama ini publik tahu ya bahwa Nasdem itu hanya yang tertutup dalam menentukan, tapi kami ada info baru bahwa Nasdem mendengar itu menarik juga. Karena berarti apapun keputusan nantinya di Pilgub atau di Pilwali Makassar lah, pasti itu berdasar kepada Nasdem mendengar apa keinginan masyarakat. Seperti itu, Kak. Justru kita juga bisa melihat bahwa kemenangan dan keunggulan Partai Nasdem adalah di Pileg kemarin adalah pada saat menentukan DCT-nya, daftar calon tetapnya. Nasdem itu memberikan ruang yang besar untuk figur dari luar untuk masuk caleg juga, orang Makassar bilang, di Partai Nasdem. Sehingga kenapa Nasdem besar? Karena kita tidak kerdir pemikirannya bahwa hanya kader saja yang didorong masuk untuk menjadi DCT. Tetapi kita juga melihat bahwa ini yang mau masuk dari luar potensinya apa? Bisa menang tidak? Kita kan tentunya partai politik selalu mau menang. Tetapi selain melihat bahwa dia bisa menang, tetapi kita juga melihat bahwa manfaatnya apa untuk masyarakat dan Partai Nasdem seperti itu. Kemudian untuk harapan-harapan masyarakat di Sulsel, banyak yang meminta atau menyampaikan kepada saya bahwa besar sekali harapan masyarakat di Kota Makassar maupun di Sulsel untuk sangat menginginkan Bapak Rusdi Massa maju di Pilgub Sulawesi Selatan. Tetapi tentunya itu akan menjadi pertimbangan juga untuk Bapak Ketua DPW saya, karena Pak RMS orangnya itu tidak hanya mendengar kemudian langsung mengiyakan, tetapi dia juga akan melihat bahwa apakah memang dia diinginkan oleh masyarakat di Sulsel, kemudian apakah manfaat dia pada saat di DPR RI bisa lebih besar atau pada saat dia menjadi gubernur. Itu tentunya menjadi pertimbangan beliau. Berarti bukan karena ego. Bukan karena ego, karena pribadi saya harus maju. Harus kita ingat, Kak, bahwa Nasdem besar pada saat kepemimpinan Pak Rusdi Massa. Kenapa? Karena politik kemanusiaan yang selalu selalu beliau sampaikan kepada kita semua untuk bagaimana kita bisa peduli terhadap masyarakat di wilayah kerja kita masing-masing. Dan sangat luar biasa, Kak. Tentunya bahwa banyak informasi tentang Nasdem juga yang kita kuliti, dan tentunya saya terpikir juga kayaknya ada sistem soal RMS di mata
teman-teman ini. Tapi Siap. banyak fakta-fakta juga, banyak info yang kami dapat bahwa ternyata sahabat Rakyat News, Nasdem ini dalam mengambil keputusan itu bukan hanya soal rekonsiliasi, Kepentingan partai dan kepentingan sebagainya. partai, tetapi juga yang menarik karena Nasdem juga mendengar apa sih maunya masyarakat, apa maunya para tokoh-tokoh masyarakat ini untuk dipilwali, dan tentunya untuk pilihan Nasdem, sabar-sabar. Apa yang kita sampaikan dulu Kak, untuk masyarakat tidak tahan ini. Iya, jadi tentunya ini kan untuk terkait bagaimana masa depan masyarakat Kota Makassar ke depannya. Sehingga kami harus berhati-hati juga dalam menentukan siapa yang akan diusung, Kak. Karena tentunya pada saat kami salah memilih, tentunya masyarakat akan menghakimi partai Nasdemnya. Iya, ya. Sehingga memang kita harus berhati-hati dan harus banyak pertimbangan dari para pimpinan kami untuk kira-kira siapa yang akan diberikan rekomendasi oleh Bapak Rusdi Massa untuk bagaimana bertarung di Pilwali ke depannya. Iya. Iya. Anu terakhir Kak, Siap. sapa-sapa tuh untuk masyarakat atau Kak, apa yang kita ingin sampaikan? Oh iya, baik untuk masyarakat Kota Makassar, khususnya di dapil saya, di momen yang berbahagia ini, mungkin baru juga sempat-sempat untuk menyapa, karena kan wilayah kerja kami sangat luas, wilayah pemenangan kami juga sangat luas kemarin, sehingga saya belum sempat mendatangi satu persatu untuk mengucapkan terima kasih. Tentunya di momen yang sangat berbahagia ini, mohon izin Kakak Sabri, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, khususnya di Dapil 5 yang sudah memberikan amanahnya, yang sudah memberikan hak suaranya, mempercayakan kepada saya untuk bisa terpilih kembali dan melanjutkan pengabdian terbaik untuk masyarakat di Kota Makassar. Insya Allah saya akan jauh lebih baik lagi untuk menjadi wakil rakyat, dan tentunya doakan saya sehat selalu dan bisa menjadi perwakilan tak semuanya selama 5 tahun ke depan. Pembelajaran yang harus kita ambil bahwa politik atau pesta demokrasi kemarin menjadi pembelajaran kita semua bahwa tidak bisa dipungkiri pileg kemarin itu sangat brutal yang dikatakan oleh Kak Sabri. Kita berharap semoga ke depannya menjadi pembelajaran kita sendiri bahwa uang yang diberikan oleh caleg-caleg tertentu itu tidak seberapa nilainya, tetapi yang harus kita pikirkan adalah wakil Santai-santai anak muda Kak. Jadi saya berharap ini bukan terakhir ya, kita ada isu-isu menarik di soal yang siap setiap kita, saat Kak Sabri. Kita bicara-bicara soal Nasdem lah. Tentunya juga kami lihat banyak dan ada beberapa poin Kak, yang jelas bahwa kami anggap bahwa Nasdem ini mengambil keputusan itu bukan itu yang tadi, bukan tiba-tiba kepentingan partai apa semua, betul. Tetapi juga yang melibatkan masyarakat yang menarik. Masyarakat, tentunya banyak agenda juga yang kami mau undang pihak Nasdem, termasuk dengan agenda Nasdem mendengar juga, itu menurut kami sangat luar biasa. Dari itulah yang kemudian menjadi sebuah kebijakan dan esensinya seperti itu. Bukan yang partai yang lebih dominan politiknya. Nah itu yang menarik, dan terima kasih banyak Kak Ari atas kehadirannya. Ya, sahabat Rakyat News, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.